Kembali lagi bersama admin yang gak jelas. Kali ini admin akan membahas siapakah sebenarnya Yili Kaise ini dan bagaimana asal usulnya. Buat kalian yang penasaran, mari kita bahas. Yili Kaise atau lebih dikenal dengan Electrolux. Dia mempunyai julukan Dewa Suci Ahli Sihir, Bencana Mayat Hidup, serta dulunya dia seorang putra cahaya. Jika dibandingkan dengan Hao Chen tentang bakat, Yili Kaise masih lebih hebat dari Hao Chen ketika seumuran dengannya. Oke, mari kita bahas asal-usul Yili Kaise. Dia lahir di kota bernama Sidi di kerajaan Pangbo. Dia diundang untuk diajarkan berbagai ilmu dan tata krama oleh guru-guru terbaik sejak dia masih kecil. Pada usia 6 tahun, dia diketahui memiliki afinitas yang kuat dengan elemen cahaya, memiliki fisik seperti putra cahaya, dan sejak saat itu dia menjadi penyihir cahaya. Pada usia 11 tahun, dia menjadi penyihir hebat tingkat 4. Di usianya yang 15 tahun, dia menjadi penyihir tingkat 6 termuda di seluruh benua. Setelah berpartisipasi dalam pertarungan para jenius yang diadakan oleh tahta suci di antara 3 kerajaan besar, dia akhirnya menjadi juara dan Kekaisaran Pangbo memberinya gelar diskon. Kemudian, dia dan putri Kaisar Pangbo yang bernama Fuluo dipindahkan ke Akademi Sihir Kerajaan untuk belajar, dan Yili Kaise akhirnya jatuh cinta pada Fuluo ini. Setelah menjadi penyihir tingkat 8, Yili Kaise meminta ayahnya untuk melamar Fuluo. Kaisar menyetujui lamaran ini dan mereka akhirnya bertunangan. Pada saat yang sama, pemimpin tahta suci datang langsung ke kekaisaran dan menyatakan kesediaannya untuk menerima Yili Kaise sebagai muridnya. Namun Yili Kaise lebih memilih menyinggungnya daripada meninggalkan kekaisaran. Setelah mencapai sihir tingkat 8, kecepatan peningkatan basis kultivasi jelas melambat. Jadi Yili Kaise memutuskan untuk berlatih di luar dan mengelilingi benua. Setelah 2 tahun penuh berkelana, dia akhirnya membuat kemajuan besar dan mendapatkan teknik seni cangkang kura-kura. Selain itu, dia mendapatkan warisan token hitam dari seorang ahli sihir kuno. Setelah itu, dia kembali ke ibu kota kekaisaran dan berbagi segalanya pada Fuluo di waktu mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Fuluo sangat tertarik dengan teknik ini. Dia berharap Yili Kaise mengizinkannya untuk mempelajarinya. Namun, Yili Kaise takut Fuluo akan terluka. Karena penolakan ini, saat mereka berdua jalan-jalan lagi, tiba-tiba mereka dikepung dan diserang oleh sejumlah besar pria berbaju hitam. Yang lebih mengejutkan, Fuluo menusuk dada kiri Yili Kaise dengan belati penuh racun dan melarikan diri dari pengepungan dengan gulungan pelarian. Karena jantungnya ada di sisi kanan, meskipun Yili Kaise terluka parah oleh belati beracun Fuluo, namun tidak berakibat fatal. Dan butuh waktu 2 bulan penuh baginya untuk pulih dan memulihkan kultivasinya. Setelah dia kembali lagi ke ibu kota kekaisaran, dia mengetahui bahwa dia telah dihukum karena dibilang pengkhianat. Gelar diskonnya juga dicabut. Dia kemudian menyelinap ke istana dan menemukan bahwa Fuluo bersekongkol dengan Fero, putra dari pemimpin tahta suci. Mereka mengatakan bahwa Yili Kaise dapat mengancam pemerintahan tahta suci di masa depan. Fero juga mengusulkan agar kerajaan Pangbo menyatukan benua dan bergabung dengan keluarga kerajaan untuk menyingkirkan Yili Kaise. Karena kebencian ini, Yili Kaise akhirnya melancarkan serangan fatal pada Fuluo dan Fero saat mereka bermesraan. Namun ketika mereka akan mati bersama, Fero menggunakan metode khusus untuk menarik serangan ayahnya dan membuat Yili Kaise terluka parah. Dia akhirnya hanya bisa memilih untuk menghindar dan melarikan diri. Setelah kejadian ini, Kaisar Pangbo akhirnya mengeluarkan perintah pembunuhan di depan penduduk ibu kota kekaisaran dan memenggal seluruh keluarga Yili Kaise. Karena pengaruh kebencian Yili Kaise, token hitam yang diperolehnya dari ahli sihir kuno terpicu, membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ketika token itu bergerak, dia bisa menyaksikan seluruh anggota keluarganya dibunuh satu persatu. Tatapannya menjadi kosong ketika dia melihat hantu keluarganya, dan itu memberinya gambaran sekilas tentang necromancy atau sihir hitam. Setelah seluruh keluarganya terbunuh, teknik cangkang kura-kura menghilang dan satu-satunya yang ada dalam hatinya hanyalah kebencian.
Dengan bakatnya yang luar biasa, dia akhirnya mampu menggabungkan cahaya dengan token hitam yang mampu menciptakan mayat hidup. 10 tahun dalam pengasingan, dia akhirnya memulai membantai setiap orang yang dia lihat. Dimulai dari kota kecil, secara bertahap mengumpulkan pasukan mayat hidup. Ketika dia kembali ke ibu kota kerajaan Pangbo, sudah ada jutaan mayat hidup di sekitarnya. Pada akhirnya, kekaisaran Pangbo dihancurkan sepenuhnya. Namun, Pulo melarikan diri ke tahta suci bersama Pero. Sementara itu, untuk menghadapi Yulekesi, tahta suci menyatukan dua kerajaan lainnya untuk melancarkan perang melawannya. Dalam prosesnya, Yulekesi berhasil membunuh pemimpin tahta suci serta putranya Pero dan Pulo. Dalam pertarungan terakhir yang menentukan, pasukan mayat hidup Yulekesi dikalahkan, dan dia terluka parah dan terkena kutukan kelemahan yang kejam. Dia akhirnya menahan rasa sakit akibat kutukan suci ini selama ribuan tahun, dan akhirnya harus memilih menyerah dan tidur selamanya. Kita kembali ke Throne of Steel. Setelah Chai-Er dan Long Hao-Chen melewati tingkat 7 menara keabadian, di mana pada saat itu Long Hao-Chen telah mati. Chai-Er dengan ikhlas memberikan hatinya pada Hao-Chen agar Hao-Chen kembali hidup. Disitulah Yulekesi terbangun karena kekuatan cinta yang mereka tunjukkan. Kemudian, Yulekesi meneruskan napas kematian paling murni yang telah dia kental selama ribuan tahun kepada Chai-Er, melepaskan kekuatan cahaya yang telah dia simpan selama ribuan tahun untuk membentuk hati abadi, dan menggunakan hati abadi untuk menghidupkan kembali Long Hao-Chen. Setelah menerima Chai-Er sebagai muridnya, dia memurnikan menara keabadian dan memberikannya pada Chai-Er. Dia kemudian menghilang dalam cahaya pemurnian setelah menyelesaikan masalah serangan balik dari sabit kematian Chai-Er. Namun karena kekuatan jiwanya terlalu kuat, pada saat dia menghilang dalam cahaya, ruangnya rusak dan secercah kesadarannya bertahan dan datang ke benua Dolo. Pada saat Yu Hao menyatu dengan cacing Tianmeng yang menimbulkan fluktuasi energi yang sangat besar, disitulah pecahan kesadaran Yulekesi ditarik dan memasuki lautan spiritual Yu Hao. Namun sayangnya, nanti Yulekesi juga akan menghilang demi menyelamatkan nyawa Yu Hao. Itu terjadi ketika Yu Hao yang berada di sekte Haotian sedang meditasi di sebuah kamar yang diselimuti oleh lapisan es. Karena lapisan es ini sudah terbentuk dari 10.000 tahun yang lalu, itu menyulut embrio permaisuri es di tubuh Yu Hao untuk keluar. Jika itu meledak, Yu Hao akan mati. Disitulah Yulekesi membakar pecahan kesadarannya untuk membantu Yu Hao mengubah permaisuri es dari embrio menjadi bentuk roh dan menjadi roh ketiganya. Tragis juga ya kisah Yulekesi ini. Sepertinya enak juga kalau dibuat donghuanya.